Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-27 di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Al-haditsus sabi'u wal ishrun al-birru husnul khuluq. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Rawahu Muslimun. Wa an Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsm qultu na'am faqala istafti qalbak al birru matma'annat ilaihi an-nafs wa tma'anna ilaihi al-qalb wal itsmu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr wa in aftaka an-nas wa aftauka. Haditsun hasanun rawainahu fi musnadil imamain Ahmad bin Hanbalin Darimi bisnadin hasanin. Hadis yang ke-27 dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan qala al-birru husnul khuluq. Al-birru itu adalah akhlak yang baik. Al-birru itu berada pada baiknya akhlak. Al-birru itu artinya kebaikan. Kebaikan yang sangat banyak, mencakup segala macam kebaikan. Itu al-birru. Jami'un li anwa'il khair wa kullu fi'lin mardiyin. Menghimpun segala macam kebaikan dan setiap perbuatan yang diridhoi. Itu namanya al-bir. Nah, kebaikan yang banyak itu, yang mencakup segala macam kebaikan itu berada pada bagusnya akhlak. At-takhalluq bi akhlaqil hasanatis syarifah. Berakhlak dengan akhlak yang baik dan juga mulia. Apapun nama kebaikan itu, apapun bentuknya, itu tercakup di dalam akhlak yang terpuji. Yang mana akhlak terpuji ini sering juga disebut dengan istilah disamakan dengan adab. Adab. Sesuatu yang terpuji dari perkataan, perbuatan, tingkah laku. Intinya bahwa kebaikan itu terletak pada adab akhlak seseorang. Terletak pada perkataan, perbuatan, tingkah laku seseorang dalam beradab, dalam berakhlak itu. Artinya ketika seseorang itu memiliki akhlak, ada kebaikan di situ. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat nanti bersamaku di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang kalau semakin baik akhlaknya, semakin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin mendapatkan tempat di sisi Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Nah itu. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, innal abda la ya'malu bi husni khuluqihi azimatad darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'ifun bil ibadah. Sesungguhnya seorang hamba itu bisa menduduki posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencapai derajat yang tinggi dengan sebab akhlak yang baik pada dirinya. Padahal orang ini sedikit dalam ibadahnya. Ibadahnya biasa-biasa saja, salatnya yang 5 waktu, puasanya yang wajib-wajib saja. Tapi akhlaknya baik kepada Allah, akhlaknya kepada manusia, itu luar biasa. Maka dengan sebab akhlak yang baik, ibadah yang sedikit tadi nilainya sangat tinggi. Sehingga orang ini
berhak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami bahwa bagaimanapun banyaknya ibadah yang kita lakukan, tapi di samping banyaknya ibadah yang kita lakukan, akhlak kita kepada sesama kurang baik atau tidak baik. Mana contohnya tidak baik akhlak kepada sesama? Menggunjing, menggibah, menzalimi, memukul, menyakiti. Sebagaimana yang sudah kita bahas di hadis sebelumnya, orang yang seperti itu termasuk orang yang bangkrut di akhirat. Padahal ibadahnya banyak, sholatnya banyak. Mereka datang dengan pahala sholat yang sangat banyak, puasa sangat banyak. Waqad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Tapi apa di akhirat nanti? Tulihat finnar, dilemparkan di neraka karena disebabkan kezaliman yang dia lakukan. Itu merupakan akhlak yang tidak baik. Nah, begitu artinya. Begitu juga kalau kita akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang banyak yang kita lakukan, salat misalnya. Ketika ibadah salat ini dilakukan dengan penuh adab, hadirnya hati, kehusyuan hati, walaupun 2 rakaat, itu nilainya sangat tinggi dibandingkan yang banyak tapi tidak hadir hati. Alangkah lebih baiknya juga kalau banyak rakaatnya plus hadir hatinya, kan begitu. Nah itu. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa albirru husnul khuluq. Kebaikan yang sangat banyak itu berada pada akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum akhlaqah. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan kepada kita setelah meneliti Al-Qur'an dan juga hadis. Mereka menyimpulkan tanda-tanda akhlak yang baik. Tanda-tanda orang itu memiliki akhlak yang baik. Banyak sekali tandanya. Tapi di antaranya kesimpulan daripada ulama itu yang bisa kita ambil bahwa tanda seseorang itu memiliki akhlak yang baik yang pertama, la la'ana. Orangnya enggak suka melaknat. Tidak suka keluar dari mulutnya, dari lisannya kata-kata laknat. Kata-kata laknat misalnya apa? Jahanam kamu. Nah, orang yang lisannya dijaga, akhlaknya baik, tidak mungkin mengeluarkan kata-kata laknat seperti itu. Orang kalau mengeluarkan kata-kata laknat, pertanda akhlaknya kurang masih. Yang kedua, pertanda ada akhlak yang baik pada diri seseorang itu wala sabbaba. Tidak juga suka menyumpah, menyebut sesuatu hal-hal yang tidak layak untuk disebut. Nah, seperti itu. Orang yang punya akhlak tidak mungkin mengeluarkan kata-kata seperti itu dari lisannya, apalagi sebagai penuntut ilmu. Yang ketiga, wala namama. Tidak suka, kalau istilahnya itu tidak suka mengadu domba. Bicara A di sini, bicara B di sana. Akhirnya 2 orang ini menjadi berkelahi. Itu artinya adu domba. Nah, orang muslim tidak mungkin orang mukmin melakukan hal-hal yang demikian itu. Karena mereka memiliki akhlak yang baik. Kemudian juga yang keempat, wala mugtabah. Tidak suka menggibah orang. Wala haquda. Tidak juga suka dendam. Dendam itu dulu dia pernah menyakiti kita. Dulu dia pernah mengecewakan kita. Kita simpan itu di dalam hati. Nah, itu dendam namanya. Kita belum sempat membalas, kita simpan dalam hati. Dulu dia pernah menyakiti, mengecewakan kita. Nah, itu dendam namanya yang seperti itu. Setiap kali kita melihat dia, melihat mukanya, nah itu namanya. Orang mukmin itu tidak pendendam. Kemudian yang kelima, yang keenam, wala bakhila. Tidak pelit. Yang ketujuh,
wala hasida, tidak hasad. Yang kedelapan, wala yukafi'u bisayyi'at, tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Itu tanda akhlak orang itu baik. Yang kesembilan, la yaqta'u man qata'a, tidak memutuskan kepada orang yang memutuskan, bahkan dia yang menyambung. Orang memutuskan silaturahmi kepada dia, dia menyambung. Ini akhlak orang tinggi yang seperti itu. Dan ini memang sulit. Nah itu. Kemudian yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah itu diantara yang disebutkan tanda-tanda bahwa seseorang itu memiliki akhlak yang baik. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memiliki akhlak yang baik itu. Mudah-mudahan kita dimudahkan ya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik itu ada beberapa tingkatannya. Orang memiliki akhlak yang baik itu ada tingkatannya. Ada tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah ini artinya kalau di bawah ini berarti sudah dikatakan tidak baik akhlaknya. Ada tingkatan yang kedua, tengah-tengah. Ada juga tingkatan yang paling tinggi. Nah, akhlak yang baik itu begitu, ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang sedang, ada tingkatan yang tinggi sampai tidak terhingga. Misalnya tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah akhlak yang baik itu ketika membalas kejahatan orang dengan hal yang sama, dengan sesuatu yang sama, tanpa melebihinya dan tanpa ingin mencari balasan. Memang keadaannya yang menuntut seperti itu. Nah, ini masih dikategorikan sebagai orang yang masih memiliki akhlak sedikit. Akhlaknya masih baik sedikit, walaupun yang paling rendah. Tapi kalau dia sudah membalasnya dengan melebihi apa yang diperbuat orang daripada dia, maka ini sudah tergolong di bawahnya yang paling rendah, artinya sudah tidak dikategorikan lagi sebagai akhlak yang baik itu. Dulu misalnya kita mau pinjam uang. Kita mau pinjam uang ke dia. Dan kita tahu dia ini memiliki apa yang kita butuhkan. Tapi waktu kita datang kepada dia, dia tidak memberikan kita pinjam uang. Padahal kita sangat membutuhkannya. Akhirnya hati kita kecewa. Pulanglah kita tanpa ada diberikan apa-apa. Tahun berikutnya ternyata sekarang dia yang pinjam uang. Dia yang pinjam uang kepada kita, datang ke kita, pinjam uang. Kita tidak memberikannya. Nah, itu artinya sama memperlakukannya seperti dia memperlakukan kita. Tapi bukan kita mencari balasan. Memang keadaannya yang seperti itu. Bukan berarti, wah dia tidak kasih pinjam saya uang ini. Nanti saya balas ini. Nanti saya balas cepat-cepat ini. Tidak. Yang baik akhlaknya itu memang keadaannya yang seperti itu. Nah, ini masih dikategorikan akhlaknya baik. Tapi kalau sudah membalasnya dengan mengeluarkan kata-kata yang membuat orang sakit hati, itu sudah tidak baik akhlak namanya. Dulu kita tidak dikasih pinjam uang. Sekarang dia datang pinjam uang. Terus kita bilang, loh, ditambahkan dengan kata-kata, loh, kamu ajak dulu tidak kasih pinjam saya. Nah, itu kan sudah bertambah kata-katanya. Berarti tidak sama yang seperti ini. Tidak sama perlakuannya, artinya ada tambahan sedikit. Itu sudah dikategorikan bukan sebagai akhlak yang baik. Nah, ini yang pertama, tingkatan yang pertama. Ada tingkatan yang kedua, yaitu tahammulul adza, menahan menanggung perbuatan buruk orang kepada kita tanpa kita membalasnya. Ada orang berbuat buruk kepada kita, baik dengan perkataannya maupun dengan perbuatannya, tapi kita sama sekali tidak membalasnya, diam aja. Nah, itu tingkatan akhlak yang kedua. Ini bagus akhlaknya, tidak membalasnya. Tidak ada membalas. Masih tingkatan kedua. Ada tingkatan yang ketiga. Orang itu sangat baik akhlaknya, yaitu membalas kejahatan, keburukan orang lain pada dirinya dengan kebaikan. Nah, ini sulit yang seperti ini.
Dan ini dicontohkan langsung oleh panutan kita. Panutan kita semua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama-ulama, para aulia, guru-guru kita. Mereka bisa melakukan hal itu. Membalas kejahatan orang lain dengan cara kebaikan. Bagaimana kisah Rasulullah kita sudah ketahui. Beliau berdakwah sampai beliau bukan hanya hatinya, bukan hanya dengan perkataan beliau dibilang-bilang, tapi fisik beliau juga diganggu sampai mau dibunuh, sampai beliau kisahnya berdarah-darah, kan ada seperti itu. Tapi apa, beliau tidak pernah membalas itu semuanya. Bahkan beliau mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Ya Allah, berikan mereka hidayah kaumku ini, karena memang mereka tidak mengetahui. Nah, itu akhlak yang tertinggi yang seperti ini. Membalas keburukan dengan cara kebaikan. Ada lagi Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra Sayyidina Ali. Imam Hasan waktu itu sedang berada di masjid di Madinah. Datang seorang yang bernama Asim ibnul Mustalik. Asim ibnul Mustalik ini seorang yang berpaham penganut mazhab Khawarij. Mazhab Khawarij ini adalah mazhab yang membenci keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asim ibnul Mustalik ini datang dari Syam, datang ke Madinah waktu itu. Di Madinah mampir beliau di masjid, yang dimana di masjid itu ada Imam Hasan. Ketika melihat Imam Hasan, Asim ibnul Mustalik ini mendatangi Imam Hasan. Ketika mendatanginya, Asim ini mencaci maki Imam Hasan. Semua kata-katanya keluar, habis semua dikeluarkan, mencaci Imam Hasan. Kata Imam Hasan, setelah dia sudah selesai berbicara, adakah lagi yang mau disampaikan? Kalau ada, saya masih kok dengerin. Begitulah bahasanya. Adakah lagi yang mau disampaikan? Kalau ada, saya masih mau dengerin. Sudah nggak ada, katanya. Apa kata Imam Hasan? Saya mintakan engkau ampun kepada Allah. Dan ketahuilah, kalau kamu ke sini, kamu ada keperluan, kamu ada hajat, kamu mau butuh bantuan, bilang aja ke saya. Kalau saya bisa bantu, insya Allah saya bantu. Kita bahas yang seperti itu kalau kita. Nah, itu. Ini artinya membalas kejahatan yang diberikan kepada dirinya dengan kebaikan. Dan ini akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat terpuji itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memperbaiki akhlak kita. Hari demi hari, bulan demi bulan, terus waktu demi waktu, kita disuruh untuk memperbaiki akhlak kita. Ahsin akhlaqakum, perbaikilah akhlak kalian. Karena memang akhlak ini memungkinkan untuk diperbaiki. Walaupun memang iya sekarang akhlak kita mungkin belum baik, kita belum bisa mengamalkan itu semuanya. Tapi memungkinkan akhlak kita ini untuk diperbaiki. Makanya kita disuruh untuk diperbaiki akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak kita ini bisa untuk diperbaiki. Walaupun sekarang mungkin belum baik. Nah, para ulama kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita ini memperbaiki akhlak kita. Sehingga kita ini tergolong orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Baik akhlak kita kepada Allah maupun akhlak kita kepada sesama. Nah, diantaranya mereka menjelaskan cara supaya kita ini akhlaknya baik. Pertama, untuk memperbaiki akhlak, pertama al-ilmu, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Orang nggak bisa akhlaknya baik kalau nggak ada ilmunya. Karena akhlak ini bagian daripada syariat, bukan sekedar adat. Terkadang adat itu bisa jadi bertentangan dengan syariat. Adat orang bilang itu baik, tapi terkadang bertentangan dengan syariat. Maka yang dimenangkan tetap syariat.
Jangan kemudian ketika adab akhlak tapi tidak ada ilmunya, sehingga dengan landasan akhlak tapi tidak sesuai dengan ilmu akhlak, sehingga apa? Bertentangan dengan syariat. Makanya yang pertama itu adalah ilmu, mengetahui bagaimana ilmu memperbaiki akhlak itu. Para ulama telah menyusunkan kita berbagai macam kitab, adab risalah adab sulukil murid, risalatul muawanah, adabud dunya waddin, dan banyak sekali. Di situ ada adab sebagaimana orang jadi pedagang, bagaimana orang jadi pelajar, adab suami kepada istrinya, adab istri kepada suaminya, adab guru terhadap muridnya, adab murid kepada gurunya. Banyak dijelaskan di kitab-kitab itu, dan itu semuanya adalah ilmu. Jadi yang pertama, cara kita untuk memperbaiki akhlak ini adalah dengan cara menuntut ilmu. Tahu ilmu akhlaknya bagaimana, tata cara yang berakhlak yang baik dan benar. Itu yang pertama. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kemudian cara kita memperbaiki akhlak ini ar-riyadhah. Dilatih. Setelah kita menuntut ilmu, tahu, oh begini cara akhlak yang benar, begini cara adab yang benar. Setelah kita menuntut ilmu, tahu mana yang akhlak yang baik. Nah, itu ilmu yang sudah kita tuntut, dilatih lagi. Dilatih bagaimana artinya dilatih? Misalnya selama ini kita kalau dicaci sama orang, dikata-katain sama orang, hati kita panas, dan itu memang wajar yang seperti itu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui ilmunya dan dikatakan di ilmunya itu, oh kita dilarang membalas. Bahkan kita dianjurkan untuk membalasnya dengan kebaikan. Nah, ini ilmunya. Sekarang bagaimana ilmu ini dilatih? Bagaimana caranya kita melatih itu? Minimal caranya mendoakan dia, walaupun dia tidak mengetahui. Doakan. Ada orang mencaci maki kita, kita latih ilmu kita ini. Kita latih supaya kita bisa menjadi akhlak yang baik, menjadi orang yang berakhlak. Minimal dengan cara mendoakannya. Awal langkah pertama. Didoakan. Dia mencaci maki kita, doakan. Mudahan sehat, mudahan rezekinya banyak, halal barokah, kehidupannya tentram, aman, selamat dunia dan akhirat. Bahkan orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya, malaikat yang membalas doa itu, malaikat yang mendoakan kita, kamu juga seperti itu. Nah itu, saya tidak ada kepentingan dengan orang itu. Saya cuma ingin mengamalkan apa yang diperintahkan. Saya tidak ada kepentingan dengan Anda mendoakan Anda apa. Saya tidak ada kepentingan. Saya mendoakan Anda karena memang saya diperintahkan. Saya terdikte dengan hadis, dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bukan karena Anda. Saya tidak penting dengan Anda. Kan begitu. Kalau kita bahasa kasarnya kan seperti itu. Nah itu, minimal riyadhahnya itu dengan cara mendoakan orang itu. Diriyadhahkan ilmu itu. Dilatih. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga, cara kita memperbaiki akhlak yaitu ad-du'a wal ibtihal ilallah. Berdoa kepada Allah, minta. Karena kita ini tidak ada daya dan upaya untuk melakukan kebaikan, untuk menjauhi kemaksiatan, melainkan dengan pertolongan Allah. Kita minta kepada Allah supaya kita ini tergolong orang yang baik akhlaknya. Bahkan dipraktekkan sendiri oleh orang yang paling baik akhlaknya, itu Rasulullah SAW. Beliau selalu berdoa walaupun menjadi orang panutan yang paling baik akhlaknya. Apa doa beliau? Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Doa bercermin kan? Sebagaimana engkau memperbagus rupaku, perbagus juga akhlakku. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya ya tidak apa-apa, pakai bahasa Indonesia saja. Nah itu, ini yang ketiga cara kita. Kemudian yang keempat, yaitu bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang adim, duduk di majelis ilmu. Nah itu cara-cara kita kemudian untuk memperbaiki akhlak kita. Karena ingat seperti yang dikatakan tadi, orang yang akhlaknya baik, walaupun sedikit ibadah, dia akan mencapai derajat yang tinggi.
Dengan sebab akhlak yang baik itu, nilai ibadah yang sedikit itu menjadi lebih bernilai. Nah itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Sedangkan dosa, apa itu dosa? Dikatakan dosa itu sesuatu yang meragukan di dalam dadamu, di dalam jiwamu, dan engkau tidak disukai, kau tidak suka kalau hal itu dilihat oleh orang lain. Itu dosa. Iya. Tanda kalau kita mau tahu perbuatan kita ini benar dan salah, dosa apa tidak, apakah kita ketika dilihat sama orang kita malu apa enggak. Kalau kita malu dilihat berarti pertanda perbuatan kita itu tidak baik. Coba lihat orang yang berdosa itu. Misalnya apa? Kayak rampok, maling itu kan. Sampai ditutup mukanya itu pakai topeng. Kenapa ditutup? Karena malu. Nah, malu itu menandakan itu dosa. Kemudian orang mabuk misalnya di pinggir-pinggir jalan. Mereka kan sembunyi-sembunyi itu melakukan perbuatan yang seperti itu. Kenapa? Karena takut ditahu sama orang. Kalau itu perbuatan baik seharusnya tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kayak kita misalnya datang ke majelis ilmu, apa kita perlu sembunyi-sembunyi? Kan tidak perlu. Nah, seperti itu. Atau orang berzina, kan cari tempat yang na'udzubillah yang tidak diketahui orang, malu dilihat sama orang. Beda lagi kalau orang itu sudah tidak malu lagi buat dosa, ini lain ceritanya. Ini orang nggak normal. Orang kalau sudah nggak malu buat dosa, ini sudah Allah, ini sudah parah. Bahkan sekarang zaman fitnah ini, orang sudah berbuat dosa itu sudah gampang-gampangin, nggak ada lagi malunya. Padahal Allah akan ampuni orang yang berdosa kemudian menyembunyikan dosanya. Tapi orang kalau sudah berbuat dosa kemudian senang dosanya dilihat sama orang, bahkan dia sendiri yang menceritakannya dengan bangga, Allah, ini sudah jauh yang seperti itu. Bahkan orang yang seperti itu kehormatannya tidak ada, boleh untuk digibahi. Boleh digibahi. Orang kalau berbuat dosa tapi dia bertaubat dan dia malu terhadap dosanya, kita tetap haram untuk menggibahinya. Ada orang berzina, dia berzina kemudian ditahu dan dia malu dan dia bertaubat, haram orang untuk menggibahi orang itu, membicarakan orang itu. Kenapa? Masih ada kehormatannya. Kenapa masih ada kehormatannya? Disebabkan dia malu dengan dosa yang dia lakukan. Ada taubatnya. Tapi orang kalau sudah berbuat dosa tidak ada malu dengan perbuatannya itu, orang ini kehormatannya hilang. Nah itu. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada dosa-dosa yang demikian itu. Nah itu dosa. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil bir. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, kemudian beliau berkata kepadaku, apakah kamu datang ke sini untuk menanyakan tentang albir, kebaikan itu? Qultu na'am, saya bilang iya. Faqala istafti qalbak, minta petunjuk sama hatimu. Kata Rasulullah, minta petunjuk sama hatimu. Karena kita ini memiliki hati kecil sebenarnya. Ketika kita berbuat salah, sebenarnya ada hati kecil itu yang mengetuk itu, oh ini salah ini. Tapi karena nafsu, akhirnya terkalahkan bisikan kebaikan itu dengan sebab nafsu ini. Kita keluar dari majelis, ambil sendal yang bukan punya kita. Itu hati kecil kita kasih tahu, oh ini salah sebenarnya. Tapi kalau nafsunya sudah lebih, maka itu diteruskan. Nah itu. Albirru matma'annat ilaihin nafs. Kebaikan itu yang membuat hatimu, jiwamu tenang. Watma'anna ilaihil, sama, yang membuat hatimu itu tenang. Itu albir namanya, kebaikan. Wal ismu, sedangkan ism itu art dosa, mahaka fin nafs wa taraddada fi sadrik, sesuatu yang meragu-ragukanmu. Wa in aftakan nas wa aftauka, sekalipun manusia misalnya mengatakan itu baik, tapi ada keraguan dalam hatimu, maka tinggalkan itu. Tinggalkan yang seperti itu.
Semua orang bilang itu baik, tapi kita ragu. Nah, yang ragu-ragu ini ditinggalkan. Nah, ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang bernama Wabisah tadi. Dan hadis ini untuk diperhatikan, jangan juga sampai disalahgunakan. Artinya, oh katanya apa, kebaikan itu yang membuat hati kita tenang. Pas ini dilakukan sama orang misalnya maksiat, ahli maksiat yang memang terbiasa maksiat, oh katanya, oh saya maksiat hati saya tenang. Gak bisa seperti itu. Ini bagi orang-orang yang hatinya itu bersih. Makanya dikatakan man ghadda basarahu anil maharim wa kaffa nafsahu anis syahwat wa ammara batinahu bil muraqabah wa ta'awwada aklal halal bahwa yastabti qalbah. Orang yang menahan pandangannya dari yang haram, kemudian menahan nafsunya, memakmurkan batinnya, hatinya dengan muraqabah, terbiasa memakan makanan yang halal, bahwa yastabti qalbah, itulah yang berhak bertanya tentang hatinya, yang mengetahui apa hatinya itu. Artinya kalau kita ragu terhadap sesuatu, bukan kita ikuti hati kita, tapi tanya kepada yang lebih tahu, kepada guru-guru kita, kepada tuan guru, orang alim ulama, orang-orang soleh. Nah, seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di hadis berikutnya, di hadis yang ke-28 insyaallah.